Jadi begini hadirin, kita kan sering mikirkan rezeki. Semua rezeki yang kita inginkan itu Allah yang menggenggam dan membagikan sesuka Allah dan belum jadi kebaikan. Jadi kebaikan itu kalau kita menjemputnya dengan niat yang baik, dengan cara yang baik. Jadi ini belum ketemu ya dengan apa yang Allah akan berikan, tapi kalau niatnya baik, caranya baik, kita udah dapat tuh yang Allah sukai. Nanti Allah buka sesuka Allah, kadang-kadang buka sini, lalu kita menyikapinya dengan yang Allah sukai, syukur. Hakul yakin ini rezeki dari Allah. Kepada yang jadi jalan berterima kasih, itu ihsan ya. Kemudian zakatnya segera, kalau sudah memasuki keharusan wajib zakat jangan ragu-ragu. Makin besar kita tidak boleh makin pelit, potong langsung sesuai dengan aturan. Zakat mal jangan sampai ke bawah, Allah tidak suka kita ngambil hak 8 asnaf tersebut ya. Potong, kalau pas dikasih lebih, udah jangan ragu-ragu. Allah suka lagi dari rezeki yang Allah titipkan, sedekah banyak, wakaf, Allah suka itu. Jadi bukan uangnya yang bernilai itu, tapi kebaikan kita di dalam memperlakukan rezeki dari Allah. Kalau itu berupa materi ya. Jadi jangan riweuh dengan, tahu riweuh? Jangan riweuh ya. Jangan heboh dengan jumlah, biasa aja. Itu enggak ada apa-apanya jumlah, itu sesuka Allah ya. Bahkan ujian makin berat karena kita nanti kalau lihat di rekening nambah tuh takut berkurang. Aneh nih contoh ya. Kita sekarang nggak punya, ya lagi bekal seadanya. Tiba-tiba ada yang ngasih di jalan tuh 1 juta misalkan ya. Itu coba tolong sedekahkan. Ini tidak diduga-duga yang ngasih 1 juta ya. Coba tolong sedekah 300.000. Jadi berat. Padahal itu juga ngedadak ada ya. Padahal kalau diminta 900.000 ya kasihin aja. Kan kita masih ada 100, benar? Kita rencana aja pelit. Ini aja udah kegedean 90%. Padahal Allah yang ngedadak ngasih uang ke kita. Harusnya tadi nggak ada, sekarang nggak ada, tapi sekarang jadi punya pahala ngasih. Cuma ya nafsu megang. Kan semua masalah itu, semua maksiat, dosa, kejelekan, kelalaian akibat memperturutkan nafsu. Nah hadirin sekalian, jadi pikiran kita menjemputnya baik, kalau udah dapat baik, kalau ditahan oleh Allah baik juga, ridho. Kalau Allah lagi menyempitkan jangan gara-gara COVID, gak ada, COVID salah apa kan? Dia gak pesen jadi COVID, ya gak ada masalah. Gara-gara kemarin ada virus, rezeki jadi sedikit, sama sekali tidak. Allah aja mau menyedikitkan, lapang sempit itu milik Allah. Nanti pada waktunya diambil, pasti pergi tuh, gak apa-apa. Yang penting semuanya disikapi dengan ihsan, ridho, ya alhamdulillah ridho. Jadi begitulah, lihat orang lain dapat rezeki, kita enggak, alhamdulillah. Jualan sama-sama, yang sebelah laku, kita belum, enggak ada masalah, ya kan? Kita dapat rezeki apa? Rezeki ikut bahagia. Alhamdulillah ya Allah. Ini teman saya yang kau beri rezeki ini, kenapa jengkel? Kan? Tidak ihsan. Sesuka Allah. Masuk kerja sama-sama, karirnya naik, ya terserah Allah. Gak usah iri, gak usah dengki. Hadirin, jadi semua kejadian jadi kebaikan. Gaul tadi dengan rezeki, sekarang gaul dengan orang. Enggak mungkin semua orang suka kepada kita semua. Ada yang baik, ada yang biasa aja, ada yang enggak baik, ada yang muji, ada yang menghina. Semuanya
itu ladang untuk berbuat baik. Halo? Enggak kaci dong, tahu enggak kaci? Enggak aci. Kita berbuat baik sama yang baik aja, enggak aneh. Apalagi yang suka traktir, kita jadi baik ke dia, ada maunya, itu jelas. Mau ditraktir lagi. Orang berbuat baik, kita berbuat lebih baik karena syukur. Orang tidak berbuat baik ke kita, enggak ada masalah. Allah tidak menjadikan kebaikan lewat dia, kita tetap berbuat baik. Karena yang kembali ke kita, apa yang kita lakukan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ada orang berbuat jelek ke kita, dia menggugurkan dosa kita. Dengan orang yang berbuat jelek ke kita, kita dapat pahala, sabar. Dengan ada orang yang berbuat jelek ke kita dapat sarana berlatih untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Harus jadi kebaikan buat kita, benar? Ini ada kisah seorang ulama yang ada yang nempeleng. Dasar wajah banyak dosa, gitu ke dirinya sendiri. Layak kamu dapat begini daripada di akhirat nanti lagi tempeleng lagi 2 kali sampai 3 kali sampai yang nempelengnya pergi. Tidak usah dipraktekkan ke saya hadirin ya. Ini hanya cerita ya. Oh, pengen ngetes Kak, jangan ya. Belum makom saya ya. Tempeleng, lalu ini cerita. Pergilah yang pemuda yang tidak baik itu. Kamu nempeleng orang tua, kenapa? Dia cerita karena orang tua bodoh. Tahu nggak siapa beliau? Tidak. Beliau itu ulama. Masya Allah, astagfirullah, innalillahi. Datang lagi. Syekh, maafkan saya. Apa kata beliau? Udah nggak ada masalah. Udah saya maafkan semenjak tanganmu lepas dari pipi saya, beres. Syekh, kenapa Syekh? Memaafkan. Ya, tempelenganmu membuat saya jadi sadar dosa. Tempelenganmu insya Allah membuat saya gugur dosa. Tempelenganmu membuat saya dapat pahala. Masa saya biarkan kamu dapat dosa sedang saya dapat kebaikan? Halal gitu. Tenang ya. Bapak kenapa tangannya? Jangan ke belakang aja ya. Jangan ngetes saya, ini makom yang tinggian, saya ada kemungkinan nendang ya. Hadirin, astagfirullahaladzim. Jadi apapun yang orang lakukan jadi kebaikan. Karena yang kembali ke kita itu yang kita lakukan. Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi nggak ada masalah orang pelit ke kita ya, tapi nyebelin banget dia pelit. Tunggu dulu, pelit asli atau kita yang pengen diberi ya. Ada kita nganggap orang pelit karena kita ngarap-ngarap dikasih dan tidak dikasih. Padahal nggak ada urusan, dia dermawan, cuman karena nggak kebagian jadi pelit. Jangan hadirin, orang pelit nggak ada masalah, itu bukan urusan kita. Urusan kita ngasih enggak. Jadi baik aja lah ya. Kita nge-WA dibalas dengan kata-kata yang jelek, kita baik aja. Karena yang kembali ke kita adalah yang kita lakukan. Cuma, nah ini dia. Innallaha yuhibbul muhsinin. Orang yang ihsan itu adalah orang yang puasnya hanya dengan penilaian dan balasan dari Allah. Jadi kita harus latihan berbuat baiknya itu dengan standar yang Allah sukai. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.